Shalom. Shalom. Ya, saya senang ada di sini di hadapan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita boleh bersekutu, beribadah bersama-sama. Namun saya ingin memberikan beberapa pertanyaan, mohon dijawab. Kalau pertanyaan isinya ada jawaban. Ya. Siapa yang tadi pagi mendapat WA secara pribadi? Boleh angkat tangan? WA secara pribadi. Bukan dengan grup ya, WA grup itu yang pribadi. Saya tanya isinya, saya hanya apakah ada yang menerima WA pribadi tadi? Oh, nggak ada ya. Oh, ada sini. Hanya satu dari sekian ribu orang yang hadir di sini. Anggap aja sekian ribu orang gitu ya. Ada yang tadi pagi mendapatkan paket begitu, entah paket data atau paket makanan, parcel gitu ada? Nggak ada ya. Memang nggak ada ya. Dari ribuan orang ini nggak ada yang dapat. Adakah tadi pagi yang dapat amplop uang begitu dari seseorang? Nggak ada ya. Dari geleng-geleng kepala saya yakin nggak ada. Adakah yang tadi pagi ya mendapatkan sebuah ucapan yang baik, yang membangun begitu, atau mungkin ucapan selamat pagi gitu? Ada? Nggak ada juga. Yang wajar di negeri ini memang begitu ya. Di negeri yang kekal di surga baru nggak ada masalahnya. Ya, saya kasih pertanyaan yang lain yang berbeda ya. Ada tadi pagi yang kehilangan sawit? Dari tertawa seperti nggak ada yang hilang gitu. Atau kehilangan ayam? Nggak punya ya? Atau kehilangan uang gitu? Nggak ada. Kayaknya lebih enak jawabannya sekarang ini. Senyum-senyum tidak ada jawaban. Ya. Mengapa saya tanyakan hal demikian? Ya namanya juga dunia ini kan banyak hal yang kita tidak ketahui ya. Tak diduga-duga mungkin ada yang hilang ya. Tapi tak diduga-juga ada yang datang, ada yang dikasih. Namun di sini nggak ada yang hilang, nggak ada yang datang. Satu saja ya, yang dapat ya, dapat sawit ya, dapat tuh. Baik, saudara-saudara, tema kita hari ini yaitu dosa dan penebusan. Tuhan menceritakan kepada kita tentang dua kata ini, dosa dan penebusan. Doktrin gereja atau pengajaran gereja selalu berpusat pada dua kata ini, dosa dan penebusan. Kalau penebusan sering kita dengar tentang Kristus. Kalau dosa sering kita dengar dengan kejahatan. Nah, dunia ini memang sudah jatuh ke dalam dosa, ke dalam kuasa yang jahat. Mari kita membaca ayat ini. Roma 3 ayat 23 sampai 24. Bisa kita lihat di layar. Oke. Mari kita baca bersama-sama dua ayat ini. 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ya, ini firman Tuhan katakan. Karena semua orang telah berbuat dosa. Ya, kalau orang yang berbuat dosa, saya yakin bukan hanya di daerah kita ini ya. Di daerah manapun di belahan dunia ini, mereka telah berbuat dosa. Alkitab secara universal mengatakan, baik dia masih kecil, remaja, pemuda, yang tua, manula, yang namanya manusia, itu dikatakan sudah berbuat
dosa. Semua orang. Jadi kalau ada di antara kita yang berbuat dosa, jangan ditawain. Sama-sama apa? Berbuat dosa. Jadi kalau dia ketawa, berarti dia ketawain dirinya sendiri. Dan dosa ini yang menjadi bibit, yang menjadi perusak, penghalang kehidupan kita untuk berkenan kepada Tuhan. Ini penghalang terbesar. Dosa membatasi hubungan kita dengan Allah. Dosa membuat kita hari ini keluar dari jalur sesungguhnya sebagai manusia. Kalau manusia waktu dicipta itu menurut dalam rupa Allah, pasti semua sifat dan karakternya itu seperti Allah. Tapi ternyata hari ini manusia sifatnya bukan seperti Allah, sebaliknya justru seperti binatang. Ya, mengapa? Itulah dosa. Jadi kalau ada orang tidak mendapatkan salam atau ucapan, atau ada orang tidak mendapatkan paket parcel, atau ada orang yang tidak mungkin mendapat satu kenangan indah dalam hidupnya, saya yakin dosa itulah yang membuat hal demikian. Sebagai suami istri setiap pagi harus ada salam itu. Gua Pak ya sehat kan? Gua bebas kan dari duduk. Itu salam yang indah sekali. Yang tua bisa jadi rasa lebih muda loh kalau ada salam begitu. Ya. Jangan dibuat lebih cepat kita tua karena kita nggak memberikan salam. Tuhan berikan kita pasangan yang seimbang itu sebenarnya untuk itu supaya membuat kita selalu ada dalam kehidupan yang bahagia, selalu terasa muda padahal usianya sudah tua. Ya. Kita membutuhkan itu, tapi nggak ada. Karena apa? Ada dosa itu. Aku pun masih masalah. Aku pun berat. Aku pun jadi nggak sanggup untuk mengucap masalah itu. Apalagi sepanjang malam dia nggak bisa tidur. So pasti bangun pagi nggak bisa memberikan salam. Mungkin juga dia tidur tapi mimpinya pun menakutkan. Mikirkan mimpi tadi aja dia nggak bisa sempat salam. Ya. Apalagi begitu dia bangun dia bisa 7 belum sarapan. Cepat-cepat bikin sarapan. Dia lupa salam sama pasangannya. Ya, dosa membuat hidup kita menjadi gak terarah, gak teratur. Ya, saudara dikasihi Tuhan, ada ketidakpuasan dalam diri kita sebagai manusia yang berdosa. Ada ketidakpuasan. Kalau penyakit dan kegagalan mungkin itu sudah menjadi biasa, kita nggak bisa menikmati hidup ini. Mana sanggup kita untuk memberikan salam? Mana sanggup kita untuk memberikan paket kepada orang lain? Kita tidak sanggup untuk berbuat yang baik. Ya, kita selalu ada dalam ketakutan, kegagalan. Kita merasa ada sesuatu yang merusak, ada sesuatu yang mengganjal dalam hati saya, dalam pikiran saya, ada sesuatu yang membuat saya khawatir, gelisah, sampai saya nggak bisa untuk bersaksi dari katanya ya. Bersyukur sekarang sudah sanggup dia, meskipun pelan. Dosa membuat kita selalu bertanya, mengapa ini? Mengapa? Kita selalu melihat hal yang negatif, hal yang buruk, hal yang memalukan, menyedihkan. Maka kita melihat kejahatan di sekitar kita, mendengar berita-berita, membaca berita, kita jadi takut karena situasi sekitar kita ini penuh dengan orang-orang yang berdosa. Bagaimana kalau di sekitar rumah kita itu perampok semua? Saudara takut tidak? Takut ya? Pencuri semua di situ, gimana buat pencuri semua? Saudara bisa tidur? Sudah tahu ini pencuri. Bisa tidur? Jangan-jangan kalau tidur itu dia ambil barang saya. Ini pertanyaan yang membuat kita selalu sakit. Ini yang membuat kita gagal dan Alkitab katakan karena semua orang telah berbuat dosa. Saya tidak heran kalau kejahatan terus bertambah sampai hari ini. Kejahatan terus bertambah. Anak kecil semakin besar bukannya makin baik, makin jahat. Malah yang sudah tua-tua ini pun makin tua lagi dia makin jahat. Harusnya kan makin sadar, makin lemah. Yang ini kan gitu. Ini nggak makin pemarah pula dia. Dia khawatir kalau nggak punya uang.
Padahal untuk apa lah uang kalau sudah jalan udah payah rasanya, makan tidak bisa lagi masuk makanan yang enak, maka lagi dipikirkan soal uang. Tapi karena dosa menguasai, menyelimuti hati kita, pikiran kita, mata kita, semua hidup kita, kita selalu berpikir negatif. Kita tidak tenang, kita tidak senang. Dosa yang membuat semuanya itu. Alkitab katakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan. Jadi kalau semua orang berdosa seperti ini, bagaimana kita hidup di dunia ini? Wajar kan kalau ada selalu kesedihan, kekhawatiran. Wajar ya, selalu kita sakit, selalu kita mengeluh, menangis. Inilah yang merupakan perhatian Allah Bapa di surga. Ketika orang Israel mengeluh ketika mereka dijajah oleh Mesir, mereka menangis, Tuhan memperhatikan, Tuhan turun, Tuhan bertindak. Saya yakin inilah yang Allah mau sampaikan kepada kita. Makanya kita boleh beribadah hari ini. Melihat situasi kondisi dunia Israel pada waktu itu, Allah perhatikan, Allah turun. Melihat situasi kondisi kita hari ini, kita perlu ketahui apa yang akan kita perbuat. Manusia semua sudah berdosa. Coba lihat kanan kiri kita, wajah-wajah berdosa seperti apa. Lihat kanan kiri kita, kanan kiri aja, ke belakang terus, kanan kiri saja. Saudara yakin ini sudah diampuni atau masih berdosa? Lihat dulu, pelan-pelan. Ya, sekaligus relax sedikit. Ya, karena cerita dosanya cerita paling nggak disukai ini. Ya, relax gitu ya. Dari pandangan mata kita tahu, dari gerakan tubuh kita tahu, apalagi dari pekerjaannya kita tahu. Saya baca WA-nya penuh dengan manipulasi, beda di hati dengan di WA. Ya, kata-katanya bagus, tapi niatnya marah gitu. Dosa menyebabkan hal demikian, nggak nyambung di hati dengan di mulut, nggak nyambung di hati dengan di mata. Padahal satu orangnya, namanya munafik, beda. Ini dosa ini. Saudara, kalau kita menyadari hal ini, kita tentu tidak mau lama-lama di situ kan? Mau nggak lama-lama dalam dosa itu? Ya, ikan kalau keluar dia dari dunia yang sebenarnya, dari air, dia akan mati. Saudara yang masuk dalam sungai, dalam air, masuk dalam dunia yang lain, saudara akan mati. Jangan lama-lama di sini. Boleh masuk dalam air, mandi sebentar, bangkit lagi. Ya. Kalau terus di dalam, tenggelam, ya mati. Tapi kalau masuk sebentar, anggap itu mandi, ya udah selesai, aman. Bersyukur, keluar lagi. Oh, ini rupanya dunia di mana ada oksigen yang Allah siapkan, karunia Allah. Tuhan berikan oksigen. Tuhan berikan kepada kita kekuatan. Kita mesti bisa bangkit. Ada sebuah anugerah Tuhan di tengah manusia yang berdosa ini. Saudara, apakah kita mau mengalami anugerah itu? Apakah kita mau mengalami pemberian Allah yang besar ini, yang akan kita sebut namanya sebagai penebusan? Tuhan mau menebus kita dari situ, dari kegelapan, dari dosa itu. Tuhan mau mengeluarkan kita dari air yang mematikan ini. Ini betul anugerah Tuhan, bukan kebaikan kita. Ini semua adalah karena hati Allah yang peduli, sebagaimana Dia peduli kepada umat Israel. Dia mau keluarkan, Dia mau bebaskan kita, Dia mau ampuni kita melalui penebusan di kayu salib ini. Ya, kita masuk yang kedua. Semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Kalau pertama tadi semua orang telah berbuat dosa, sekarang semua manusia, semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Akibat dari dosa itu, saudara, ada yang hilang. Tadi saya coba tanya, ada hilang sawitnya, ada hilang ayamnya, ada yang hilang uangnya, HP-nya, ternyata nggak ada. Sini semua sudah baik-baik, sudah bagus-bagus, nggak lagi mengalami akibat dosa itu. Saudara, akibat dosa ada yang hilang dalam diri kita. Apa yang hilang?
bilang yang mulia, yang berharga, yang baik, yang kudus, yang suci. Makanya orang berdosa yang tinggal bukan yang baiknya, yang baunya yang tinggal. Jadi kalau kita hari ini bau, dalam kata artinya ini negatif, kita ini jahat, itu karena dosa. Sebenarnya kita nggak mau loh melahirkan anak yang jahat, kan? Nggak mau kan? Kita tentu nggak mau diri kita jahat, kan? Nggak mau. Tapi kenapa itu terjadi? Karena dosa itu. Yesaya 1 ayat 18 mengatakan, baiklah marilah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmija menjadi putih seperti salju. Bahasa Karawanya lebih bagus. Mari situ cakap tak endah. Amin dia kami ngor kubang dikitikan dosa. Dosa bahagia kami ngor kubang. Dosa bahagia kami gembira bagi tengguang. Lalu kita dongit diri, kita dongit tengguang kubang. Tapi dosa naikin singa jusa, singa jarisa, si babai kita. Bagaimana tabiat kita? Dosa berkenaan tabiat si mela, tabiat si baca kita mati, si baca kita benih. Ada di bata berkenaan tabiat, telah kita mengharga, telah kita mulia. Manusia berdosa kehilangan kemuliaan Allah, maka tinggal yang hilang. Hal yang memalukan. Dosalah yang membuat hidup kita hari ini menderita, merana. Tuhan sejak penciptaan, Dia sudah berusaha supaya manusia itu bahagia. Dia ciptakan semua ciptaan itu adalah untuk manusia, supaya manusia tinggal usahakan saja dan mereka akan menikmati apa yang sudah Tuhan siapkan. Tapi karena dosa, manusia tidak bisa lagi mengusahakan itu. Sudah tertutup jaringan untuk mereka. Dosa membuat mereka harus diusir dari hadapan Allah, dari taman Eden. Dosa membuat hidup kita hari ini begitu menderita. Kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, ketidakpuasan. Kalau kita hari ini malas, itu bukan karena diajari orang tuanya. Udah ya jangan mau nanti kalau sudah besar kau di sekolah, jangan mau kau nanti nyampe di sekolah. Nggak pernah diajari itu. Tapi anak kita kok malas di sekolah ya. Dia nanti di sekolah masa kau belajar ya. Datang aja kau bisa belajar. Nggak pernah kita bilang begitu. Tapi dalam laporan anak-anak semuanya mereka nggak belajar. Apakah dia di sekolah belajar? Enggak. Bukan gurunya nggak mau ngajar. Orang dia nggak mau belajar. Sekarang belajar secara online. Tinggal anak yang mau belajar atau enggak. Gitu. Ada HP. Yang ketemu di sekolah itu cuma sedikit bimbingan saja. Ya jam 10 udah pulang misalnya. Jadi nggak belajar secara full lagi seperti yang dulu. Tapi si anak nggak mau belajar. Dosalah yang menyebabkan semua itu. Hari ini jika kita merasakan sebuah beban berat, ada duka cita, ada keputusasaan, ingat itu dosa yang menyebabkan semua. Kalau kita katakan semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah, kehilangan yang mulia dari Allah. Manusia diciptakan menurut rupa Allah. Sekarang manusia bukan seperti Allah. Ya, ada murid saya di sekolah, dia bilang sama teman, monyet, saya terkejut. Saya bilang, sini. Kau bilang apa? Dia nggak berani. Hanya karena manusia jahat, makanya dia bilang monyet. Monyet akan marah, karena nggak semuanya monyet jahat. Keras hati selalu dibilang hebat. Ya, keras hati hebat kan? Pernah nonton keras hati? Ya, kalau tahu keras hati, Singgokong itu marah. Dia pahlawan hebat ya. Tapi satu-satunya dia adalah keras, ya. Jangan mau jadi keras. Ya. Nah, artinya bahwa manusia ini jahat ini karena dosa itu. Tapi seringkali kita tidak mau lepas dari dosa ini. Mungkin ada yang berjuang, bergumul, berusaha dari kecil, dia berusaha untuk berbuat baik, dia berusaha untuk bisa pulih dari dosa-dosa itu, dari kejahatan itu, tapi tidak bisa. Kenapa? Karena dosa sudah menyelimuti hidup kita. Roma 5 ayat 12 mengatakan dosa menjala. Dosa itu menjala, ngelangketi rina jelma, ngelangketi pusuhna, ngelangketi pertandinna, ngelangketi kulan.
Jadi semua sisi hidup manusia itu sudah dikuasai dosa. Itu sebabnya kalau kita menyadari hal ini, kita sangat membutuhkan anugerah Allah. Kalau kita biarkan terus dalam akibat dosa ini, pasti kita akan dibinasakan. Mungkin sekarang belum dibinasakan, tapi sekarang kita sudah merasakan ada sebuah tekanan. Tangan menekan aku dengan cepat. Kita juga mungkin sudah merasakan berat beban hidup kita ini. Mungkin kita sudah merasakan kita ini seperti dihukum Tuhan. Tapi murka Allah yang sebenarnya itu nanti ketika waktu Tuhan untuk menghukum itu dia nyatakan, dia datang kembali, murka itu akan dia jatuhkan. Karena itu kita sebelum waktu itu tiba, kita mesti berpikir, kita berusaha, kita berharap ada sebuah jalan keluar dari akibat dosa itu. Ada jalan keluar dari masalah yang menuduh kita ini. Alkitab menjawab itu semua. Tapi kalau saudara tidak mau keluar dari dosa dan tidak mau lepas dari akibat dosa itu, ya nggak apa-apa. Firman Tuhan hanya memberitahukan kepada kita. Tuhan nggak pernah memaksa kita. Tapi Tuhan mau kita keluar dari situ. Ya, saudara dikasih Tuhan. Menurut penelitian dari seorang yang bernama Graham Conrington dan Sue Grant Marshall, dikatakan bahwa semua manusia dia bagi bentuk ini dari tahun 46 sampai dengan tahun 2010 dia survei, dia buat penelitian, dia pernah begini, semua manusia yang lahir tahun 1946 sampai 1964 itu dia sebut sebagai baby boomer. Ya, pada waktu itu banyak anak lahir ke dunia ini, baby boomer. Dan dia ceritakan bahwa manusia di zaman ini hebat-hebat, bagus-bagus. Ya, mereka siap untuk menghadapi kehidupan. Graham Conrington dan Sue Grant Marshall tidak melihat ada sebuah dosa yang masuk ke dalam diri orang pada waktu itu. Ada di sini lahir tahun 46 sampai 64, boleh angkat tangan? Nggak ada ya? Ya, kalau ada nggak angkat tangan saja. Ada yang kedua dikatakan generasi X, baby boomers. Ya, ini pada waktu itu nggak banyak orang lahir, sedikit. Ini tahun 65 ya, G30S ini sampai 80. Ya. Di sini orang tidak banyak itu karena perang dunia. Ya. Tapi mereka bisa bertahan. Ini generasi X. Ya. Nggak tahu X ini apa, tapi sering disebut sebagai baby boomers. Ya. Nah, yang ketiga dia katakan ada generasi Y yang sering disebut namanya milenial. Lahir tahun 81 sampai 95. Ada yang lahir 81 sampai 95? Enggak tahu? Oh, ada ya. Kalau tadi yang tahun 65 sampai 80? Oh, ada ya. Ini kita ada di generasi itu, misalnya gitu ya. Saya juga di situ. Saya juga sudah tua ini, tapi nampak masih muda. Ya. Ada generasi Z. Nah, ini generasi Z ini biasanya akhir ya. Alfabet A sampai Z berarti zahir, maksudnya sampai 2010 itu lahir ya, atau sering disebut sebagai IJ ya. Tahun 96 sampai 2010. Manusia ini, generasi ini, saya lihat semuanya mereka dari sisi positif kata penelitian ini, itu mereka orang hebat. Generasi Z yang sudah main teknologi karena sejak lahir itu sudah langsung main game, ya. Jadi mereka mahir teknologi. Kalau yang milenial itu mereka masih was-was, tapi mereka juga belajar teknologi. Kalau yang di atas tadi ya nggak ada sama sekali, memang hanya ada penderitaan semata. Nah, tapi saya melihat bahwa semua generasi ini sudah berdosa. Jadi kalau ada yang pandai dia nanti main game, pandai menggunakan alat teknologi itu orang berdosa. Maka dosa itu akan membuat teknologinya itu menjadi rusak. Merusak dirinya, merusak keluarganya. Berapa banyak generasi ini rusak gara-gara handphone. Matanya rusak gara-gara handphone. Kantongnya rusak juga gara-gara handphone. Jadi kalau ada yang bilang, gimana kabar? Ya,
sehat, satu lagi yang nggak sehat ini apa? Ini kantongnya nggak sehat, rusak gara-gara handphone tuh. Coba kalau handphone nggak rusak itu kantongnya. Ya. Tanya, semua yang bilang rusak kantongnya pasti ada handphone. Karena tiap bulan harus keluarkan uang. Coba kalau nggak ada handphone, kasih handphone sama saya, pasti nggak rusak kantongnya. Semua generasi ini sudah berdosa, saudara. Maka akibatnya muncul. Karakter positif mereka memang diceritakan, tapi karakter negatif mereka hari ini kejahatan semakin merajalela. Bangga pula dia sebagai generasi Z. Dengan kejahatan mereka, dunia mereka menjadi suram. Maka hari ini banyak orang sangat khawatir, tidak ada kepastian dalam hidup mereka. Kita hari ini ada di dalam generasi ini. Saya kira di antara kita nggak ada yang lahir 2011. Ada lahir 2011? Kalau ada di belakang ya, di belakang. Ya. Saya mau tanya berapa banyak sih? Coba survei berapa orang ya? Yang ada di generasi Z berapa orang? Tahun 96, 1, 2, 3, 96 lahir ke atas ya. Hanya 3 orang ya, 4 orang. Ada yang generasi Y, milenial, 81 sampai 95, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ya, 10 orang generasi milenial, orang-orang muda sekarang ya. Sebenarnya tapi ada juga yang sudah berkeluarga. Generasi X, baby booms, di tahun 65 sampai 80, saya ada di situ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Wah, lebih banyak kita di generasi ini ya. Kalau yang generasi baby boomer tadi nggak ada di sini. Saya nggak tahu ada. Tahun berapa baby lahir? Tahun 40. Belum ada di sini. Wah, hebat. Ini kayak termasuk ya. Luar biasa ini ya. Wah. Jangan-jangan yang memiliki juga belum lahir waktu itu. Tapi kesimpulan kita adalah bahwa semua orang telah berbuat dosa. Dan semua manusia itu sudah mengalami akibat dosa itu. Ada yang hilang dalam dirinya. Kita ingin selalu bertambah, tapi justru sebaiknya yang hilang. Cari yang dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, semuanya akan ditambahkan kepada Tuhan. Mau kita tambah, tapi sebaliknya kita coba lihat ayat 24 bisa dimunculkan. Naikkan ke atas juga boleh, ya. Naikkan ke atas. Ayat 24 lagi. Oke. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ini yang kita sebut sebagai penebusan Kristus. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia tidak bisa bangkit, maka Allah dalam kasih karunia-Nya dengan cuma-cuma Dia membenarkan kita. Saudara dan saya hari ini dalam semua generasi ini, kita semua sudah dibenarkan dengan cuma-cuma. Amin. Ini Alkitab katakan. Kalau kita percaya firman Tuhan ini, Alkitab katakan ini kasih karunia Allah telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Saudara dan saya hari ini dibenarkan cuma-cuma. Apapun dosa kita, seperti apapun akibat yang kita alami hari ini, Alkitab katakan kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Ingat kalimat ini. Iman Kristen mengajarkan hal ini. Agama lain tidak mengajarkan hal ini. Iman Kristen mengatakan kita dibenarkan dengan cuma-cuma. Bukan karena kita baik, bukan karena kita rajin, bukan karena kita sekolah tinggi, bukan karena kita kaya, bukan karena kita tua, tapi kita dibenarkan dengan cuma-cuma. Sangat berbahagia sebenarnya kita hari ini yang mengalami penebusan dalam Kristus Yesus. Kita dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Bukan saya mau menceritakan tentang penebusan ini. Kenapa kita bisa dibenarkan dengan cuma-cuma? Sudah tanpa penebusan oleh Kristus Yesus, kita nggak mungkin dibenarkan. Tanpa penebusan Kristus di kayu salib, tidak mungkin kita diampuni.
Tanpa penebusan Kristus yang menyerahkan nyawanya mati di bukit Golgota itu, kita tidak mungkin diperdamaikan dengan Allah, tidak mungkin bersatu kembali dengan Allah. Tanpa penebusan Kristus, kita tidak mungkin menjadi anak-anak Allah. Inilah karya agung Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita berani datang kepadanya, percaya kepadanya, kita mengakui Dia sebagai Tuhan. Karyanya yang besar inilah yang menjadikan hidup kita hari ini menjadi manusia berharga, menjadi manusia berarti. Lihat apa yang Dia lakukan dalam Kolose 1 ayat 13 dan 14 itu. Mari kita baca bersama-sama. Kolose 1 ayat 13 dan 14. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anaknya yang terkasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Karya Allah di atas kayu salib itu yang Yesus Kristus sudah lakukan supaya kita bisa dibenarkan dengan cuma-cuma. Ia melepaskan kita dari kuasa kegelapan sehingga kita bisa mengatakan tidak untuk dosa. Kita bisa lepas dari ikatan dosa itu. Jika bukan karena Allah yang melakukan ini, jika bukan karena Kristus yang melakukan ini, tidak mungkin kita lepas dari kuasa roh jahat. Tidak mungkin kita lepas dari kuasa kegelapan. Nenek moyang kita dari dulu kita tahu mereka menyembah kepada berhala-berhala. Mereka ikut apa kata roh nenek moyang. Saya punya orang tua dan orang tua saya juga punya orang tua. Ya, saya punya bolang gitu ya. Saya punya bolang. Mereka menyembah berhala. Orang tua saya juga ikut. Mereka pergi ke suatu tempat, dibuatnya di situ sebuah batar-batar ya, apa misalnya itu ya, batar-batar gitu ya. Lalu dia taruh sesajen di situ, cibal kena dia pangan, ya, sangana merdang, dongkenca merdang, sangana rani, tamana pas batar-batar dai, kain pangan cinta. Padahal waktu itu saya juga ingin. Tapi karena saya mungkin nggak dikasih ya, nggak bisa makan. Saya juga takut jangan kemakan, nanti kau dimakan setan. Jadi saya juga takut. Ya. Setahu saya bukan setan yang makan. Ya. Besoknya saya bukan. Oh rupanya monyet yang makan. Rupanya nenek moyang yang disembah orang pesek gitu ya. Si monyet itu. Ya karena dia yang makan. Begitu. Ya. Saudara, kita nggak bisa lepas dari kuasa kegelapan ini. Kita ditakut-takuti dari itu. Kita dijajah oleh roh jahat. Suatu hari saya pergi ke Bukit Lawang, saya ketemu dengan seorang bule. Lalu bule itu dengan senangnya dia mandi, dia berenang ke tempat yang dalam, tempat yang keras, dia cubing naik padu, dia nggak apa saudara. Saya pikir ini hebat juga orang bule ini. Patutlah orang Indonesia kagum sama mereka. Orang Indonesia begitu dengan sungai, dalam nak, mana kita pas, ya, begitu deras, pas betul, katanya. Naik pati, ini lancar kan, katanya lagi takut dia. Lalu saya bertanya mengapa beda orang Indonesia dengan orang bule. Rupanya orang bule nggak diajari, nggak dididik dalam dunia yang jahat, kuasa jahat itu. Kita orang Batak ini, orang Karo ini, dari kecil sudah diajari dengan penyembahan berhala ini. Takut kepada setan. Kita takut sama setan sebenarnya. Pas dalam sungai ada umam, ada apa itu binatang yang ama-ama. Loh, orang bule nggak tahu itu. Setan bagi mereka nggak ada setan. Makanya mereka nggak takut. Ini rupanya hebatnya orang bule sama orang Indonesia. Kalah loh sama kita. Tapi sekarang mereka jadi ikut-ikutan. Begitu mereka datang, mereka takut juga ya. Takut harganya mahal. Saudara, Allah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita gitu loh. Karena Tuhan dipindahkannya. Kalau kita bisa pindah ke luar negeri, saya kira senang ya pindah ke luar negeri ya. Indonesia katanya banyak susahnya. Ya. Orang Amerika sudah berpikir untuk ke bulan. Wah, luar biasa. Ya. Jangan masa saya lanjut tuh jangan tahu. Ya. Orang Cina berpikir bagaimana jualan di bulan, karena bisnis mereka jagonya. Ya. Orang India ingin bikin film di bulan. Orang Indonesia apa?
berpikir apa yang akan kumakan bulan ini, lalu berpikir bulan ke bulan, pikirannya bulan depan makan apa lagi, bulan depan makan apa lagi. Ini udah Indonesia, pikirannya jauh. Orang berpikir bagaimana dia masuk ke bulan, bagaimana bisnis di bulan, bagaimana buat film di bulan. Kita berpikir makan apa bulan ini, bulan ini. Indonesia mau keluar negeri? Ya saya cuma bilang gini aja, kalau nggak saya juga nggak ada yang undang. Artinya bahwa Tuhan sanggup memindahkan kita dari dunia yang gelap ini loh, maksud saya. Saya nggak sanggup, Tuhan sanggup. Saya nggak pernah berpikir sampai ke luar negeri, Tuhan bisa. Apa yang tidak bisa sama Tuhan? Penebusan dalam Kristus Yesus membuka pintu kuasa Allah dinyatakan, kasih Allah dinyatakan. Penebusan dalam Kristus itu membuat kita hari ini menjadi orang yang berbahagia, bukan orang yang berbahaya. Penebusan Kristus ini membuat hidup kita hari ini begitu berharga dan mulia. Memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Saudara-saudara, hidup di dalam kerajaan anak yang terkasih itu adalah orang-orang yang the best, orang-orang istimewa. Nggak sembarangan orang masuk dalam kerajaan Allah loh. Masuk ke SMA Negeri Kuala itu nggak sembarangan orang. Bangga sama Negeri 1 Kuala. Nggak sembarangan itu. Ya, bukannya saya bangga jadi anak SMA Negeri Kuala dulu. Ya. Ya, sekarang nggak tahu saya di SMA Negeri Kuala bagus. Bilang aja bagus. Bagus ya. SMA Negeri Kuala itu loh bagus. Karena saya ada di Kuala ini. Apalagi masuk dalam kerajaan surga, kerajaan NPK itu luar biasa indah sekali. Ya. Nggak ada duka cita, nggak ada air mata, lantainya dari emas. Luar biasa. Ya. Listrik nggak perlu bayar tiap bulan di surga. Allah sendiri sebagai terangnya. Nggak ada air mata, nggak ada air nangis, wah indah sekali. Jadi nggak setiap kita keluar rumah ada yang nangis, ambulan. Aduh, bikin kita juga jadi nangis. Allah memindahkan kita dalam kerajaan yang kekasih. Saudara, siapa di sini yang sudah yakin dia masuk dalam kerajaan Allah ini, meskipun masih di dunia ini? Ada yang sudah dipindahkan? Ada yang sudah lepas dari pasal ke-8? Ini adalah mereka lah yang mendapatkan anugerah, berkat dan cinta Tuhan. Mereka akan menjadi anak-anak Allah itu. Ini karya agung Tuhan Yesus Kristus, penebusan itu loh. Ya, di dalam Dia, ya, kita memiliki penebusan kita itu pengampunan dosa. Pengampunan dosa. Ini sedikit saya singgung lagi ke pengampunan dosa. Karena ada penebusan Kristus, korban yang di kayu salib itu, kita hari ini bisa beroleh pengampunan dosa. Saudara, berapa banyak orang mati hari ini karena hukuman mati dari peraturan pemerintah, karena narkoba atau karena teroris, mereka dihukum mati, entah digantung atau disuntik atau di listrik atau ditembak dan lain sebagainya. Betapa mengerikan hidup kita hari ini seperti itu, karena kita orang berdosa dan upah dosa ialah maut. Tapi ada satu momen penting, karena penebusan Kristus Yesus di kayu salib itu, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Hari ini Alkitab memberitahu kita, Tuhan mau mengampuni kita. Karena Kristus kita dibenarkan dengan cuma-cuma, yaitu kita diampuni dari dosa kita. Sebagai orang Kristen, warga jemaat GKMI Alkitab Kuala mesti mendapatkan pengampunan dosa. Jangan status sebagai warga jemaat GKMI Alkitab Kuala tapi dosanya belum diampuni, belum terdaftar di surga loh. Ya. Apa hebatnya gereja ini? Apa hebatnya doktrin kita, ajaran kita? Kita memiliki satu keyakinan, kita diampuni oleh Tuhan. Ada pengampunan dosa. Amin. Kalau saudara hari ini belum yakin tentang pengampunan dosanya, saya kira hari ini harus segera pikirkan, harus segera dapatkan. Ini karya agung Tuhan Yesus Kristus supaya kita diampuni di hadapan Allah. Kita tidak lagi dianggap sebagai orang berdosa. Di hadapan Allah kita tidak lagi dicap sebagai orang yang terhukum. Di hadapan Allah kita dibenarkan, kita diampuni. Apapun dosa kita hari ini, ingat itu.
Hanya dalam Tuhan Yesus Kristus itu bisa diampuni. Kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ini yang menjamin kita hari ini. Hidup kita begitu bahagia. Hidup kita bahagia. Apakah saudara sudah mendapatkan pengampunan ini? Kalau belum, hukuman akan datang, murka Allah akan tiba. Tuhan memberikan anugerah ini kepada kita. Kita dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Mari kita lihat gambar salib yang satu ini. Gambar ini tentu kita ingat peristiwa Yesus disalibkan. Bagaimana kita mengerti tidak mudah untuk mati di atas kayu salib. Tidak mudah. Karena banyak orang yang mati tetapi tidak disalib. Kematian Yesus di kayu salib itu adalah kematian penebusan dosa. Kristus Yesus melakukan semuanya itu supaya semua orang yang melihat, semua orang yang memandang, semua orang yang melihatnya, mereka akan diampuni. Pada waktu orang Israel digigit ular berbisa, ular beludak itu, Tuhan menyuruh Musa untuk membuat tiang tembaga, ular tembaga. Dan setiap orang yang memandang tiang itu, ular, mereka akan hidup. Hari ini kita perlu memandang kepada Kristus Yesus. Ya, kita nggak bisa melihat wajahnya, tapi melihat salibnya yang gambarnya nggak bisa muncul, mungkin karena kurang program. Ya. Saudara, penebusan Kristus di kayu salib itu cukup membuat kita hari ini lepas dari dosa, dari kuasa kegelapan, cukup membuat kita masuk ke dalam kerajaan yang kekasih, cukup mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Karena itu mari kita lihat yang keempat. Menerima penebusan Kristus berarti menerima pengampunan dosa dan menjadi anak-anak Allah. Kita baca ayat ini, Yohanes 1, 2, 3 ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam Nama. Ada yang diberi oleh Tuhan, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Siapapun yang menerima penebusan Kristus di kayu salib itu, berarti dia menerima pengampunan dan menjadi anak-anak Allah. Dia bukan saja lepas dari kuasa kegelapan, dia bukan saja masuk dalam kerajaan anak yang kekasih, tapi dia mendapatkan pengampunan dan menjadi anak-anak Allah. Jadi saudara dan saya hari ini yang menerima Yesus Kristus, yang menerima penebusan Kristus di kayu salib itu, iman kita hari ini, itu berarti membuat kita hari ini mendapatkan pengampunan dosa dan menjadi anak-anak Allah. Katakan dalam diri kita, aku hari ini menjadi anak-anak Allah. Katakan sekali dalam diri kita, aku menjadi anak-anak Allah. Hanya dengan menerima apa yang Tuhan Yesus perbuat di kayu salib, cukup itu saja menjadikan kita anak-anak Allah. Ya, kita nggak mesti ke Yerusalem dulu, studi tour, apa namanya dia, wisata rohani, baru jadi anak-anak. Enggak mesti ke situ. Kita cukup menerima Yesus. Dia sudah mati di kayu salib. Dia sudah menebus saya. Dia sudah melepaskan saya, membayar lunas semua hutang dosa saya. Hari ini saya diampuni dan menjadi anak-anak. Semua orang yang menerimanya, siapapun boleh asal dia menerima Yesus, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Ya, mereka yang percaya dalam namanya. Kalau kita percaya Yesus Kristus yang namanya adalah Allah yang menyelamatkan itu, hari ini kita menjadi anak-anak Allah itu. Sebenarnya gampang proses untuk diselamatkan, gampang proses untuk kita menjadi anak-anak Allah. Cukup dengan menerima saja, menerima apa yang Tuhan sudah lakukan. Bukan menerima apa yang akan kita lakukan, tapi apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Ini penebusan. Hari ini saudara-saudara yang percaya, yang menerima Yesus karena penebusan oleh Kristus di kayu salib itu, saudara-saudara hari ini menjadi anak-anak Allah. Saudara mendapatkan pengampunan dosa. Saudara masuk ke dalam kerajaan yang kekasih.
saudara lepas dari kuasa kegelapan. Amin. Cukup dengan menerima Yesus. Apakah ada gambar berikutnya? Ya, tepatnya sulit muncul ya. Ya, sulit. Ya, mungkin programnya. Ya. Tapi satu hal, pada waktu kita menerima Yesus, kita hari ini bukan lagi manusia berdosa, tapi menjadi anak-anak Allah. Sekali lagi, kita yang menerima Yesus bukan lagi manusia berdosa, tapi sebagai anak-anak Allah. Kita bilang sama-sama, 1, 2, 3, ya. Kita yang sudah menerima Yesus. Kita yang percaya, kita yang menerima, ya. Bukan lagi manusia berdosa, tapi sebagai anak-anak Allah. 1, 2, 3, ya. Kita yang menerima Yesus bukan lagi manusia berdosa, tapi sebagai anak-anak Allah. Lebih semangat yuk, kita berdoa. 1, 2, 3, ya. Kita yang menerima Yesus bukan lagi sebagai manusia berdosa, tetapi sebagai anak-anak Allah. Mari kita berdoa.